Kebakaran di Los Angeles ya, kebakaran hebat. Apakah karma buat Amerika? Kita mau ikuti cara berpikir kadrun, saudara ya, cara berpikir kadrun. Para pendukung Gaza dan Islam berkata bahwa Amerika kena karma, Donald Trump kena karma. Nah sekarang kalau kita balik saudara ya, mengapa seluruh negara Islam kalah sama Israel, saudara? Mengapa seluruh negara-negara yang mendukung Gaza, termasuk Gaza sendiri, ya Yaman, Lebanon, Iran, Syria, hancur lebur, saudara? Jadi siapa yang kena karma, siapa yang jadi yang bikin ulah, siapa penjahatnya, siapa setannya, siapa Tuhannya nih, saudara? Jadi begitulah ya, makanya beragama itu bikin Anda jadi tolol. Seputarnya cuma karma, ya saudara ya. Sekarang saya memaki-maki Allah SWT, sampai sekarang saya malah tambah hebat, tambah ganteng, tambah suki, tambah keren, saudara ya. Iya kan? Padahal saya maki-maki Allah SWT kan sekuat tenaga kan. Lalu Allah SWT bisa apa sama saya? Nah itu ya, orang Indonesia beritanya isinya beginian. Kena karma, kena apa. Nggak ada, karma itu nggak ada, saudara ya. Karma itu tidak ada. Kalau karma itu ada itu ya, saudara ya. Itu Tommy Winata, Aguan, semua udah pada sial semua dari dulu, saudara ya. Karma itu tidak ada. Karma itu hanya omongan para pecundang yang hidupnya ya cuman pasrah sama nasib. Ya, kalau karma itu ada, saudara ya, itu kenapa apa namanya si Habib Rizik masih hidup? Kenapa malah Ahok yang masuk penjara? Ya kan? Habib Rizik masih hidup. Ahoknya mana keluarganya hancur. Ya masuk penjara keluarganya hancur. Habib Rizik masih hidup, keluarganya baik-baik saja. Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Istan-Istan yang lain, Shalom, Iran, Irak, Dubai, Yaman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora, dimanapun Anda berada. Ya, judulnya hari ini, kebakaran di Los Angeles ya, kebakaran hebat. Apakah karma buat Amerika? Kita mau ikuti cara berpikir kadrun, saudara ya, cara berpikir kadrun. Inilah cara berpikir kadrun, ya. Mana nih kebakaran? Mana nih? Salah. Salah ya. Ya begitulah pendapat para ini ya, pendapat orang Indonesia dan para pendukung Islam kalau Amerika kena. Suaranya hilang apa? Nggak tahu kenapa nih lompat terus. Udah, sekarang udah balik. Oke, ya, ya tadi ulang ya. Tadi para pendukung Gaza dan Islam berkata bahwa Amerika kena karma, Donald Trump kena karma. Nah sekarang kalau kita balik, saudara ya, mengapa seluruh negara Islam kalah sama Israel, saudara? Mengapa seluruh negara-negara yang mendukung Gaza, termasuk Gaza sendiri, ya Yaman, Lebanon, Iran, Syria, hancur lebur, saudara? Jadi siapa yang kena karma, siapa yang jadi yang bikin ulah, siapa penjahatnya, siapa setannya, siapa Tuhannya nih, saudara? Jadi begitulah ya, makanya beragama itu bikin Anda jadi tolol. Seputarnya cuma karma, ya saudara ya.
Sekarang saya memaki-maki Allah SWT, sampai sekarang saya malah tambah hebat, tambah ganteng, tambah sugih, tambah keren, saudara ya. Iya kan? Padahal saya maki-maki Allah SWT kan sekuat tenaga kan. Nah, lalu Allah SWT bisa apa sama saya? Nah, itu ya, orang Indonesia beritanya isinya beginian. Kena karma, kena apa. Nggak ada karma, itu nggak ada, saudara ya. Karma itu tidak ada. Kalau karma itu ada itu ya, saudara ya, itu Tommy Winata, Aguan, semua udah pada sial semua dari dulu, saudara ya. Karma itu tidak ada. Karma itu hanya omongan para pecundang yang hidupnya ya cuman pasrah sama nasib, ya. Kalau karma itu ada, saudara ya, itu kenapa si Habib Rizik masih hidup? Kenapa malah Ahok yang masuk penjara? Ya kan? Habib Rizik masih hidup. Ahoknya mana keluarganya hancur. Ya, masuk penjara keluarganya hancur. Habib Rizik masih hidup, keluarganya baik-baik saja. Kena masuk penjara sebentar saja. Nah, padahal dia yang paling sekuat tenaga itu kan, yang memfitnah Ahok. Itu wakil presiden Indonesia ya masih. Kalau karma itu ada, karma itu tidak ada, saudara. Itu hanya pikiran orang beragama. Nah, yang benar adalah aksi reaksi dari sebuah kejadian. Nah, aksi bukan masalah sial, nggak ada sial juga nggak ada, saudara. Ya adalah aksi reaksi konsekuensi. Seluruh hidup manusia itu dipenuhi dengan konsekuensi beruntun. Ya, kamu bisa celakain orang ya dengan segala strategi yang baik dan kamu tidak akan terkena masalah. Nyatanya banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Indonesia yang tidak terbongkar. Kalau ada yang terbongkar, kayak kasusnya Holly itu ya, yang orang Salatiga yang dibunuh sama pejabat pajak itu, ya karena goblok dia, nyuruhnya amatir, ya kan? Tapi coba pembunuhan dulu zamannya Petrus, zamannya apa, nggak ada yang dibongkar, semuanya aman semua, ya kan? Soeharto karmanya apa, saudara Soeharto? Jadi nggak ada ya, karma itu tidak seperti itu bekerjanya ya. Tidak ada yang namanya karma, tidak ada itu. Yang ada konsekuensi dalam kehidupan. Ya, dan setiap orang menanggung konsekuensinya sendiri-sendiri. Anda kalau ngarep-ngarep karma nanti Anda kecewa, saudara ya. Dan Anda jadi goblok. Ya, Anda ngarep-ngarep, nanti Allah pasti membalas. Nyatanya saya sampai sekarang masih hebat, saudara ya. Nyatanya kita semua masih kuat ya. Yang namanya karma itu tidak ada, yang namanya adanya hukum alam, ya hukum alam, konsekuensi aksi reaksi semuanya ya, hukum alam konsekuensi, karena ada sebuah aturan di alam semesta ini, namanya homeostatik, ya batas alam bisa meremajakan dirinya sendiri sampai nggak bisa lagi hancur dia, ya. Dan kalau Los Angeles ini memang dari dulu potensi kebakaran ya, tadi ya dikatakannya memang dari Los Angeles mah udah bolak-balik kebakaran, cuman kali ini besar. Ya kenapa ya? Mungkin karena ada sesuatu, ada badai Santa Ana itu ya, badai istri saya itu. Istri saya mendatangkan badai di sana. Tapi intinya saudara ya, intinya mau kita sampaikan itu sebenarnya apa sih? Ini mau kita sampaikan adalah jangan bodoh. Ya, peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi sebuah bencana alam. Ya kesalahannya orang Amerika bukan karena belain Israel ngebomin Gaza, nggak ada urusannya. Ya karena Israel tidak seperti Jepang tidak mempersiapkan tidak mempersiapkan kayak Pak Tobi bilang rencana kontingensi, ya kan? Sehingga sudah tahu itu tiap tahun ada, kenapa dibikin pemukimannya padat? Kenapa tidak dibikin klaster-klaster yang berpisah-pisah satu sama lain? Ya kan sudah tahu setiap tahun pasti terjadi, ya harusnya kan dibikin klaster-klaster kan, dibikin klaster-klaster batas-batas kalau kebakaran cuma di sisi mana saja yang terbakar, ya kan? Itu kan kesalahan saja, kesalahan pengaturan ruangan, ya kan? Kesalahan tata ruang kota. Jadi itu bukan karma, saudara ya kan? Dan kalau misalnya kita bilang nih gara-gara menganiaya Gaza atau menyakiti warga Gaza. Lah Israel itu karmanya apa, saudara? Karmanya apa Israel bisa menang semuanya, dihajar semua sama Israel. Nah itulah ya kebodohan demi kebodohan oleh orang-orang beragama. Oh saudara, saya nggak ngajari Anda jadi ateis, enggak saudara ya. Tapi kalau kamu maksud Tuhan yang seperti itu, yang Tuhan yang balas dendam, Tuhan yang menghukum, itu saya nggak percaya ya. Karena semua itu adalah aksi reaksi dan konsekuensi
dari kehidupan kita, saudara ya. Ada hukum alam, namanya tadi ya, homeostatik. Nah, sama ya ketika saya berkata, Prabowo harus membuka hubungan dengan Israel. Oh, supaya diberkati, nggak ada urusannya dengan berkat memberkati, nggak ada, saudara. Ini urusannya adalah dengan sebuah logika ekonomi dan logika keamanan nasional. Ya kan? Logika ekonomi dan logika keamanan nasional. Kalau kamu membuka kedutaan Israel, berarti kamu melampaui semua batas-batas agama. Ya, dengan kamu melampaui batas-batas agama, kamu nggak goblok lagi. Karena orang-orang yang didrive dengan agama itu compongnya unlimited, nggak pakai kuota. Tololnya nggak pakai kuota. Orang yang beragama itu tololnya nggak pakai kuota loh, saudara ya. Nah, itu yang saya maksud itu seperti itu. Jadi kalau Anda ya membuka kedutaan besar Israel di Indonesia atau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel secara terbuka terang-terangan, maka orang-orang akan melihat sekarang negara Indonesia sudah berubah, sudah menjadi lebih sekuler, maka kita lebih aman ketika berbisnis di Indonesia. Nggak sekonyong-konyong Allahu Akbar, bom meledak, Allahu Akbar, tiba-tiba demo, Allahu Akbar semuanya kan, ganyang aseng, ganyang Amerika, ganyang Mamalika, ganyang Wahyudi. Orang pada takut. Itu loh masalahnya, ya. Dan kamu harus buktikan dengan cara yang ekstrim, ya. Dengan apa? Dengan menjalin hubungan dengan musuhmu. Walaupun itu semua diajarkan di Alkitab Kristen. Ya, itu diajarkan di dalam Alkitab Kristen sebagai sebuah logika. Ya, itu adalah sebuah logika berpikir. Logika bagaimana kamu bisa menaklukkan, bisa hidup selaras dengan hukum alam semesta ini, saudara. Nah, itu hanya ada di komunitas Hagios kamu diajarin tuh ya. Bagaimana sang cinta itu sangat adil, alam semesta itu adil. Bagaimana sang cinta itu bisa kita kenal di dalam nama Yesus. Bukan klinik-klinik, Yesus ini harus Allah, Yesus ini Tuhan segala. Enggak, bukan. Kita cerita yang logis. Kita cerita fakta sejarah yang logis, saudara. Ya, dan Alkitab itu tidak mengisahkan tentang klinik-klinik dongeng-dongeng seperti di dalam Al-Quran. Makanya banyak orang ateis pun masih baca Alkitab. Ya, contoh John Titala itu ya, kalau ditanya Pak John kok orang liberal, kenapa masih baca Alkitab? Karena saya tidak menemukan buku filsafat yang lebih bagus daripada Alkitab. Nah, itu contohnya seperti itu ya, saudara ya. Sehingga saya juga percaya ya, saya bukan karena perkataan John Titala ya, saya cinta Alkitab, bukan. Karena saya melihat sangat logis. Cara runutannya ya, Alkitab itu sangat logis, dan kalau kamu adalah orang pintar, makin mengerti. Kalau Al-Quran hanya orang yang IQ-nya 70 ke bawah yang mengatakan Al-Quran itu sangat logis. Bagi orang yang pintar nggak logis dari Al-Quran itu. Itu buku mengajarkan framing kebodohan ya. Oke, ini Jendra Ratko dulu, sikat aja Jendra Ratko.